من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا umrah yang sampai dengan dan nanti akan lanjut dengan penutup. Jadi Bapak Ibu harap tenang, sabarnya di dunia itu hanya sementara. Nanti ketika di akhirat waktu menunggunya itu sangat panjang, sangatlah lama. Sing sabar nggih. Nah, seperti Bapak Ibu yang hadir pertama kali jam 7:30 menunggu kedatangan teman-teman yang jam 9:30 baru datang dari ujung Lampung Selatan, Pak Jianto, insya Allah tanggal 18. Sabar, oke? Kuncinya adalah sabar. Nanti Bapak Ibu juga bersama sakit tidak pada Allah diberikan sakit waktu kelas 3 SMA, pas panas-panasnya, pas lagi bukan ngigo ya, ngigo tapi sadar. Kalau anak-anak muda ngigonya pengen jalan ke Korea gitu, beliau ngigonya, Mbah nanti kalau saya sembuh tolong diantar ke Mekah. Alhamdulillah, istiqomah ya. Dengan Mbak Desi. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan materi utama tentang manasik dan dilanjutkan dengan praktek, saya akan bacakan itinerary atau rangkaian kegiatan umroh perjalanan 14 hari di tanggal 25, dan ini juga bisa menjadi acuan di keberangkatan tanggal 18 dan tanggal 20. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. Hadratul muhtaramun, dumateng kepada para haji, ibu hajah, kepada para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang kami hormati akhina fillah Kiai Haji berkali-kali Ustadz Muntaha, dan alhamdulillah tadi beliau sudah memberi sambutan, di antaranya sudah mendoakan kita semua. Dulu saya pernah mendengarkan ujangan dari kiai saya, bahwasanya orang yang datang haji sebelum 40 hari masih diikuti malaikat. Jadi doanya mustajab. Amin Allahumma. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita dengan keluarganya, dengan istri dan anaknya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau selalu diberi panjang umur, karena apa? Umur beliau sudah diwakafkan untuk membimbing ataupun untuk melayani para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya hormati akhirnya fillah beserta Nabi sekaligus beliau adalah guru saya. Saya pertama kali ikut umroh 2017 ini kenal-kenalan sama beliau, sama Pak Haji. Tunjukkan kepada saya, udah gak kepikir kuburnya dari mana, sudah gak kepikir sama sekali. Ya, alhamdulillah setelah saya doa di Tawaf Wada, saya pulang sampai Indonesia, belum keluar pintu imigrasi telepon saya berbunyi. Lili saya angkat. Assalamualaikum, ibu-ibu telepon, ibu-ibu itu. Waalaikumsalam Ustaz, gitu ya. Ya Bu, Ustaz sudah sampai Indonesia. Alhamdulillah sudah. Baik Ustaz, paspornya nggak usah dibawa pulang. Loh kenapa Bu? Tahun ini bisa berangkat haji dan bikin jamaah kita. Haji plus, doa dijawab. Kenapa? Karena tidak ada tempat mengadu terbaik kecuali Allah. Maka nanti berdoa kepada Allah. Di saat nanti berada di depan Ka'bah, berdoalah mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat haji. Urusan uangnya dari mana serahkan kepada Allah. Ya entah tanahnya dari kusuran 1 miliar dan lain sebagainya, tidak tahu. Dan ini terjadi ya mudah sekalian. Jamaah kami kemarin, jamaah haji kemarin ada usia kurang lebih 85 tahun. Nggak pernah terpikir berangkat haji Pak. Pekerjaannya tukang ngarit sama jualan semangka Pak. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Baru pulang tanggal 4 baru Ustaz Ayu. Beliau tidak pernah terpikir sama sekali. Tetapi dalam setiap sholatnya dia mengangkat tangan, ya Allah, sambil nangis beliau cerita. Ya Allah, aku pengen haji sudah tua, ya Allah. Jangan sampai aku mati, aku nggak berangkat haji, ya Allah. Apa yang terjadi dia muda? Nggak lama dari doa-doa yang dia panjatkan, dapat gusuran tol yang ada di Jogja. Dapat uang itu 1 miliar. Coba ya. Dahsyatnya ketika Allah mengabulkan doa seorang Nabi, langsung didaftarkan haji plus kok. Dan beliau salah satu pendaftar haji terakhir di Cahaya Mutajab. Tadinya saya sudah angkat tangan, mohon maaf Pak, sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi, karena 1 minggu sebelum keberangkatan beliau baru datang, belum proses visa, belum tiket dan lain sebagainya. Tapi beliau sangat mohon dengan saya, baik Pak, saya akan usahakan, tetapi saya tidak menjanjikan. Coba, saya usahakan, saya entry visa malam. Qadarullah biasanya 3 hari baru keluar, saya entry visa malam, paginya keluar. Begitu dasarnya ketika Allah sudah menginginkan hambanya untuk sampai ke tanah suci. Maka mudah-mudahan nanti di saat di Baitullah ayah bunda berdoa kepada Allah supaya di tahun berikutnya ayah bunda bisa merasakan wukuf di padang Arafah. Kalau cerita-cerita tahun ini tidak usah ditinjil pusing, ya, biarkan saja. Memang kondisi real di lapangan seperti itu, tapi secara panas sebenarnya panas 2022 Pak. 2022 saya keluar dari Madinah itu sudah 50 derajat Pak, panasnya. Kemarin di Arafah itu 48 derajat. Tahun lalu sampai 49 derajat, 50 derajat di Arafah. Tapi Masya Allah ya, jamaah kita sepuh-sepuh luar biasa. Kisah Muzdalifah yang masuk berita itu real Pak. Kami bersama jamaah kami berada di Muzdalifah sampai jam 11 Pak siang. Dari jam 3 pagi. Yang lain yang terakhir bisa keluar dari Muzdalifah itu jam 3 sore. Tidak ada minum, tidak ada makan, tidak ada atap. Dan di saat itulah harta, jabatan, uang tidak berlaku. Yang kami bawa itu pengusaha-pengusaha Pak. Uangnya nggak berseri. Tapi apa? Sampai di Muzdalifah angkat tangan. Bener ya Ustaz, ternyata uang nggak ada artinya di tempat ini. Akhirnya Bapak Ibu tahu, saya bersama Ustaz Ayu itu leles air minum. Tahu leles? Apa leles bahasa Indonesianya? Apa? Mungut. Jadi malam itu air aqua yang diminum setengah itu dibuangi, pagi itu saya kumpulin, saya jadiin satu. Daripada jamaah saya tidak minum dia hidrasi dan lewat, saya ngumpulin air itu sama Ustaz Ayu, bekas orang. Sudah itu pun udah habis, di jam 9 itu sudah habis, gak ada lagi yang dipungut. Akhirnya saya buka keran kamar mandi, saya isi air, saya kasih minum ke jamaah saya. Dan saya nggak bilang bahwa ini air mentah.
Yang penting beliau tidak hidrasi. Tapi sampai sekarang sehat-sehat minum air Muzdalifah. Itulah keajaiban. Makanya Masya Allah tahun ini, haji tahun ini, Bapak Ibu kalau dengar orang nggak dapat tenda di Mina, tidur di tenda, itu kenyataan. Dan mudah-mudahan pemerintah Saudi Arabia dan juga pemerintah Indonesia tahun depan bisa memperbaiki sistem haji yang berlaku. Dan ini terjadi paling parah tahun ini. Saya hampir setiap tahun berangkat haji, ya sudah sekalian, menyaksikan memang tahun ini yang agak luar biasa ujiannya buat jamaah Indonesia. Mudah-mudahan jamaah Indonesia menjadi haji yang makbul dan mabrur. Dan insya Allah ya Bunda, nanti yang berangkat tanggal 25 Juni masih merasakan nuansa haji, karena yang haji reguler baru terakhir keluar insya Allah tanggal 28 Juli. Jadi mungkin nanti ayah Bunda di Madinah masih ketemu jamaah haji reguler. Ya mudah-mudahan keberkahan hajinya juga nempel di kita semuanya. Itu saja sambutan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti saya dari zuhur akan menyampaikan full materi tentang makna sebuah perjalanan mahabbah umroh sampai dengan asar insya Allah. Nanti insya Allah dari pagi sampai dengan zuhur berlanjut praktek. Bukan karena yang lain. Datang ke sana, niat sekali lagi hanya karena Allah. Bawa istri, bawa anak, bawa pasangan, bareng-bareng bersujud minta ampun sama Allah. Terserah sudah 50 tahun, terserah sudah 60 tahun, terserah sudah 70 tahun, kemarin-kemarin sudah banyak maksiat dosa yang kita lakukan. Datang, air mata yang hari ini kita tumpahkan kembali di depan Allah. Minta, munajat sama Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Tidak jarang ayah Bunda, tidak jarang. Bahkan ada beberapa jamaah kita pulang dari tanah suci, pulang kemudian pulang ke Indonesia, baru sampai sana dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia balik menghadap Allah Subhanahu. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa lama kita minta ampun kepada Allah? Berapa lama kita hidup di dunia ini, ayah Bunda? Coba bayangkan maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah. Bayangkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di hadapan Allah. Bayangkan ayah Bunda, dosa-dosa yang menumpuk setiap waktu di hadapan Allah. Kita belum sempat minta maaf kepada Allah. Kita belum sempat bertobat kepada Allah. Bayangkan berapa lama kita hidup di dunia. Kita sering melupakan Allah. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Atas beritobat ya Allah. Sama Rasulullah.